Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Riani Angelia Herianto dengan NPM 257051024 dari kelas D. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas 10 beserta kuis dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Kuis yang pertama yaitu hilangkan aturan produksi useless dari tata bahasa bebas konteks berikut. S menjadi A, B, C, A, B besar menjadi B, C, A, B, A besar menjadi A kecil, C besar menjadi A, B kecil, sedemikian sehingga B kecil. Jawab, aturan produksi yang dibuang adalah variabel B besar, karena ketika B besar tidak akan berhenti menghasilkan variabel baru. Yaitu, contoh, X menjadi A, B besar, menjadi A kecil, B besar, menjadi A kecil, B besar, C besar, A kecil, A besar, B besar, B kecil, C besar. Soal yang kedua, hilangkan semua aturan produksi useless dari tata bahasa bebas konteks berikut. C, S, A besar, sedemikian sehingga C besar, A besar, B menjadi B, C, A, B, A besar menjadi A kecil, C besar menjadi A kecil, B besar, sedemikian sehingga B kecil. Pembahasan, maka hasil dari penghilangan aturan produksi useless adalah berikut. S menjadi C, A, menjadi A kecil, menjadi B kecil. Soal 2 nomor 4, hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks berikut. S menjadi A besar, A kecil, sedemikian sehingga B besar menjadi A, menjadi B kecil, A menjadi A kecil, B kecil, C kecil, dan B besar. Pembahasan, produksi unit A besar menjadi B, B menjadi A, S menjadi B. 1. Ubah A menjadi B dengan menggunakan B besar menjadi B kecil, B kecil. P, S menjadi A besar, A kecil, sedemikian sehingga B besar menjadi A besar, sedemikian sehingga B kecil, A menjadi A kecil, menjadi B kecil, C kecil, B kecil, B kecil. Lalu yang kedua, ubah B menjadi A dengan menggunakan A menjadi A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil. P, S menjadi A besar, A kecil, sehingga B, B menjadi A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil, A besar menjadi A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil. Lalu yang ketiga, ubah S menjadi B dengan menggunakan B menjadi A, B, C, B, B. P, S menjadi A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B menjadi A kecil, B kecil, C kecil, B, B. A menjadi A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Hilangkan aturan produksi yang useless yaitu B besar menjadi A, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil, sehingga aturan produksi CFG pada soal berubah menjadi P, S menjadi A besar, A kecil, demikian sehingga A, B, C, B, B, A menjadi A, B, C, B, B. Lalu soal 3 untuk nomor 7, carilah simbol-simbol variabel yang unable dari tata bahasa berikut. S menjadi A, B, A, C, A menjadi B, D, B menjadi B dan epsilon, C menjadi D epsilon, D menjadi B, C, A. Pembahasan, simbol variabel nullable adalah B besar karena B besar menjadi epsilon, C karena C besar menjadi epsilon. Soal 4 nomor 8, hilangkan semua aturan produksi epsilon dari tata bahasa bebas konteks berikut. S menjadi A, B, A, B. A menjadi empty atau epsilon, B menjadi A, B, A, epsilon. Pembahasan aturan produksi non-label, A menjadi empty atau epsilon, B menjadi epsilon. To eliminate A menjadi epsilon, S menjadi A, B, B menjadi B, A, epsilon, S menjadi A, B, B menjadi B, epsilon. P, 2, S menjadi AB, B menjadi BB epsilon. To eliminate
B menjadi epsilon, S menjadi AB, AAB, S menjadi AA, P titik 2, S menjadi A, sedemikian sehingga AA, B menjadi BB final, P titik 2, S menjadi AAA. Lalu untuk materinya yaitu penyederhanaan CFG atau simplification of CFG. Tujuannya untuk melakukan pembatasan hingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya S besar menjadi AB sedemikian sehingga A besar menjadi A kecil, aturan S menjadi AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Penyederhanaan CFG. Suatu tata bahasa bebas konteks atau CFG dapat disederhanakan dengan melakukan 1. Penghilangan produksi useless, 2. Penghilangan produksi unit, 3. Penghilangan produksi empty atau epsilon. Penghilangan produksi useless adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai atau masih ada simbol variabel yang tersisa. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebihan. Contoh penghilangan produksi useless yaitu S menjadi ASA, ABD, BDE, A menjadi ADA, B menjadi BBBA. Simbol A tidak memiliki penurunan menuju terminal. Simbol A tidak menurunkan menuju terminal sehingga dihilangkan. Konsekuensi nomor 1, aturan produksi S menjadi ABD tidak memiliki penurunan bentuk sederhana. Jadi, S menjadi ASA, BDE, B menjadi BBBA. Prinsipnya setiap kali melakukan penyederhanaan, kita periksa lagi aturan produksi yang tersisa, apakah semua produksi yang useless telah dihilangkan. Lalu yang kedua yaitu penghilangan produksi unit, di mana produksi unit merupakan produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel, misalnya A menjadi B, C menjadi D. Keberadaan dari produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan pergantian aturan produksi. Contoh penghilangan dari produksi unit sendiri yaitu S menjadi SB, S menjadi C, C menjadi D, C menjadi EF, D menjadi DD. Kita lakukan penggantian berturutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal. C menuju D menjadi C, jadi D, S menuju C menjadi S, DD, EF, sehingga disederhanakan S menjadi SB, S menjadi DD, EF, C menjadi DD, C menjadi EF, D menjadi DD. Lalu yang ketiga, penghilangan produksi empty atau epsilon. Penghilangan produksi ini dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon. Prinsip pergantiannya bisa dilihat kasus berikut. S menjadi BCAD, A menjadi epsilon. Pada kasus di atas, A unable serta A menjadi epsilon satu-satunya produksi dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteks maka menjadi S menjadi BCD. Tetapi bila kasusnya S menjadi BCAD, A menjadi BD epsilon, pada kasus di atas A unable tetapi A menjadi epsilon, bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya yaitu S menjadi BCAD menjadi BCD, lalu A menjadi BD. S menjadi AB, A menjadi ABD, ACA epsilon, BBA, BB epsilon, C menjadi epsilon. Variabel knowable A, B, C dari S menjadi AB, maka S juga unable. Kita lakukan penggantian sebagai berikut. Sehingga C menjadi epsilon, B menjadi epsilon, A menjadi epsilon dihapus. Lalu contoh penghilangan produksi epsilon, perhatikan untuk pergantian S menjadi AB,
kita tetap mempertahankan produksi S menjadi epsilon karena S merupakan simbol awal. Ini merupakan satu-satunya pengecualian produksi epsilon yang tidak dihapus, yaitu produksi epsilon yang dilakukan oleh simbol awal. Hasil paling sederhananya yaitu sebagai berikut. Demikian penjelasan saya mengenai tugas 10. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.